4041. Teknik ilahi dan sinar cahaya dari formasi pedang berada di jalan buntu di udara. Riak ledakan menyebar. Mata Qian Qingyun merah dan hampir terbelah karena marah saat dia mengedarkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yang Kai mendengus dingin dan mengabaikan segalanya. Dia baru saja mengedarkan kekuatan Solar Divine Teknik dan menekannya ke arah formasi pedang. Sebuah teriakan melengking bergema dari suatu tempat di formasi pedang. Beberapa murid dari formasi pedang adalah yang pertama tidak bisa bertahan, dan tubuh mereka dicincang-cincang oleh SWOT Inten yang tak terbatas sebelum meledak. Dalam waktu singkat 10 napas waktu, lebih dari 30 orang tewas mengenaskan di tempat. Selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tidak dapat bertahan. Hati Luo Qingyun langsung tenggelam ke dasar. Meskipun kematian beberapa lusin orang tidak fatal bagi formasi pedang, itu masih mempengaruhinya sampai batas tertentu, dan itu cukup untuk menyebabkan kekuatan formasi besar menurun. Itu sudah sangat sulit untuk ditolak, jadi itu hanya akan menjadi semakin tak tertahankan seiring berjalannya waktu. Belum lagi dia telah mengeksekusi teknik rahasia terlarang, jadi dia tidak bisa mempertahankan kondisinya saat ini terlalu lama. Setelah serangan balik dari teknik rahasia tiba dan dia masih tidak bisa mengalahkan Yang Kai, paviliun pedang pasti akan menderita kekalahan telak. Luo Qingyun terbakar oleh kecemasan, namun dia tidak berdaya. Di lereng di luar kota, mata Zhong Fan dan Lu Sui bergetar saat mereka menyaksikan dengan linglung. Ketika teknik ilahi surya muncul, jejak pemahaman melintas di hati mereka. Tidak heran energi panas yang menyerang tubuh Lu Sui begitu ganas dan sulit untuk dihadapi. Lu Sui sendiri tidak dapat mengeluarkannya, dan bahkan Zhong Fan yang berada di peringkat kelima Open Heaven tidak dapat membantunya. Jadi itu adalah Sun Crow True Fire. Itu sebenarnya adalah Sun Crow True Fire. Semuanya masuk akal sekarang. Sun Crow True Fire setidaknya elemen api peringkat ke-7. Belum lagi fakta bahwa sebagian besar kekuatan dari dua Open Heaven disegel di dalam alam kekosongan besar, bahkan jika mereka berada di luar, mereka harus membayar harga yang mahal untuk menghadapinya begitu benda itu menyerang tubuh mereka. Mata indah Lu Sui sangat redup dan penuh dengan keputusasaan. Karena dia tahu bahwa itu adalah Sun Crow True Fire, maka tidak ada seorang pun di alam void besar yang bisa membantunya menghadapi bencana di dalam tubuhnya. Bahkan Master Pedang Pavilion tidak bisa membantunya. Dalam waktu singkat, formasi besar bintang biduk surgawi ditekan, dan puluhan murid Pavilion Pedang terbunuh atau terluka. Luo Qingyun tampaknya berada di ambang kehancuran. Mata Zhong Fan hampir terbelah saat jejak perjuangan dan keraguan melintas di matanya. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan berbalik untuk melihat Lu Sui. Kebetulan Lu Sui juga menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, Lu Sui langsung mengerti maksud Zhong Fan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Zhong Fan mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Ketika dia menarik tangannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang yang melintas menuju medan perang. Lu Sui perlahan menutup matanya dan menundukkan kepalanya. Rambutnya yang indah menutupi bahunya yang ramping saat dia duduk sendirian di lereng. Sosoknya yang kurus dan lemah tampak sangat kesepian dan tak berdaya. Meskipun SWOT Pavilion tidak mampu kehilangan dia, tetapi mereka tidak mampu kehilangan Luo Qingyun dan ratusan murid juga. Jika Zhong Fan masih tidak membantu mereka, maka Luo Qingyun dan murid-murid yang tersisa akan berada dalam bahaya. Zhong Fan harus memilih resiko yang lebih rendah, jadi dia harus menyerah di satu sisi. Lu Sui tahu dalam hatinya bahwa dialah yang ditinggalkan. Dia tidak mengeluh tentang apapun karena itu tidak berguna bahkan jika Zhong Fan tetap di sisinya karena Sun Crow True Fire bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Zhong Fan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Open Heaven kelas 4 yang bermartabat seperti dia benar-benar akan dipaksa ke dalam keadaan seperti itu di alam void besar. Sun Crow True Fire telah memasuki tubuhnya dan dia tidak mampu menghadapinya, jadi hanya bisa perlahan menunggu kematian tiba. Perasaan semacam ini sangat menakutkan, dan itu benar-benar tak terbayangkan bagi mereka yang belum mengalaminya. Ledakan bergema saat banyak sosok meledak menjadi kabut darah di dalam formasi pedang, dan bahkan mayat mereka tidak tersisa. Sejak awal pertempuran, hampir 100 murid SWOT Pavilion tidak mampu menahan serangan balik dari formasi pedang dan tewas di tempat. Jumlah ini 30% dari kekuatan yang datang dari SWOT Pavilion. Murid-murid yang tersisa memiliki ekspresi ketakutan saat mereka mati-matian mengedarkan kekuatannya, mereka semua sangat takut akan menjadi orang sial berikutnya. Mereka meratap tak henti-hentinya di lubuk hatinya. Persisnya monster macam apa yang diserang oleh SWOT Pavilion kali ini. Kenapa dia begitu tangguh? Cahaya pedang menyala,
disertai dengan raungan bermartabat Zhong Fan, Junior, jangan sombong lagi. Begitu dia selesai berbicara, Zhong Fan telah bergabung ke dalam formasi bintang biduk surgawi. Formasi pedang dari SWOT Pavilion telah bertarung melawan musuh berkali-kali, dan kerja sama mereka sangat erat. Begitu Zhong Fan memasuki formasi pedang, Luo Qingyun segera mengalihkan inisiatif dan mengubah Zhong Fan menjadi inti dari formasi pedang. Dengan ledakan, pedang akan menyapu langit dan bumi. Cahaya pedang yang mengejutkan yang ditekan oleh Great Sun Dharma Idol dan mundur dalam kekalahan langsung menghentikan penurunannya dengan dukungan Zhong Fan. Bahkan cahaya pedang menjadi lebih terang dan lebih besar. Kekuatan Zhong Fan sendiri sebenarnya lebih kuat dari ratusan murid SWOT Pavilion yang telah meninggal. Ini adalah dasar dari Open Heaven kelas 5. Melihat pemandangan ini, para murid Pavilion Pedang, yang merasa tidak nyaman dan berpikir bahwa akhir dunia sudah dekat, semuanya menjadi segar kembali. Mereka diam-diam mengoperasikan seni rahasia mereka, dan pedang Qi mengelilingi tubuh mereka untuk mendukung kekuatan formasi pedang. Seluruh formasi pedang langsung berubah menjadi batu kilangan besar. Pedang Qi di batu kilangan menyapu langit dan bumi, memotong kehampaan dan menyerang langsung menuju Dharma Idol matahari. Yang Kai juga merasakan sedikit tekanan dalam sekejap. Meskipun dia sekarang bisa mengerahkan kekuatan Open Heaven kelas 1 atau 2, dia tidak memiliki kekuatan perkasa dunia untuk mendukungnya. Masih ada beberapa perbedaan antara dia dan Open Heaven yang asli. Formasi pedang dari SWOT Pavilion memang luar biasa. Itu layak menjadi kartu truf dari SWOT Pavilion. Namun, Yang Kai telah memadatkan idol Dharma teknik ilahi hari ini. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, apa yang harus ditakuti? Bahkan jika dia mati di sini, dia hanya bisa bertarung. Hanya dengan cara ini dia tidak akan menyia-nyiakan perjalanannya ke dunia ini. Great Sun Dharma Idol bersinar terang. Gagak emas berkaki 3 di dalamnya juga mengepakkan sayapnya, mengangkat kepalanya dan meraung, dan menabrak batu kilangan dari formasi pedang. Dunia berdengung. Pada saat ini, di dalam dan di luar pasar bintang, terlepas dari tingkat kultivasi, mata semua orang dipenuhi dengan cahaya putih. Mereka tidak bisa melihat situasi di medan perang dengan jelas. Namun, ketika akibat dari pertempuran menyebar, wajah semua orang menjadi pucat. Di alam kosmologis besar, di mana kekuatan tahap Open Heaven ditekan, teknik ilahi idola Dharma dan formasi pedang yang mengejutkan keduanya menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dengan tahap Open Heaven. Seberapa sensasional itu? Tuan pertama, menurut Anda siapa yang akan menang? Chen Tianfei menjilat bibirnya yang kering dan bertanya. Penampilan Yang Kai hari ini benar-benar membuatnya takut. Dia sedikit gelisah, tidak tahu apakah meninggalkan Yang Kai pada saat kritis adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meskipun dia telah menerima Yang Kai sebagai Master ke-6 Qi Xing sebelumnya, mereka tidak melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Namun, hari ini, berbagai tindakan terbuka dan rahasia Qi Xing terhadap Yang Kai tidak diragukan lagi telah menghilangkan lapisan penutup terakhir, mendorong keduanya ke sisi yang berlawanan. Jika Yang Kai menang, apa akhir yang baik yang akan dimiliki Qi Xing? Setelah teknik agung matahari ilahi digunakan, bahkan guru pertama harus menghindarinya. Namun, situasi sebelumnya tidak tergantung pada pilihan Qi Xing. 3.000 tentara SWOT Pavilion dan Thunder Light Sekte berada di gerbang kota, dan tidak meninggalkan Yang Kai sama dengan membakar Qi Xing. Sebagai Master Qi Xing, Chen Tianfei harus mempertimbangkan keluarganya sendiri. Bagaimanapun, Yang Kai adalah orang luar, jadi bagaimana dia bisa peduli padanya? Bahkan jika bocah itu bisa menang, aku khawatir itu akan menjadi kemenangan yang sia-sia. Suara acuh tak acuh dari tuan pertama terdengar. Chen Tianfei terkejut. Tuan pertama, apakah menurut Anda dia bisa menang? Jangan khawatir, jika dia ingin menang, Yuan Qi-nya akan terluka parah. Bagaimana Zuli dan Long Tai bisa melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan anjing yang tenggelam? Mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, mata Chen Tianfei berbinar. Memang, Yang Kai telah terjerat dengan orang-orang dari SWOT Pavilion selama ini. Meskipun ribuan orang Sekte Cahaya Guntur telah menderita banyak korban, fondasi mereka tidak rusak. Selain itu, dengan Zuli dan Long Ao, dua Master Open Heaven tahap keempat, Yang Kai pasti akan kelelahan dalam pertempuran ini, jadi bagaimana mungkin Thunder Light Sect melepaskannya? Berpikir demikian, Chen Tianfei akhirnya merasa jauh lebih lega. Pada saat ini, fluktuasi energi yang hebat menyebar dari pusat medan perang. Fluktuasi energi ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Formasi susunan pelindung di luar kota bintang berdesir keras karena fluktuasi energi ini, cahayanya redup, dan hampir pecah. Mereka di sini. Master Agung berteriak dengan suara rendah. Dia memfokuskan visinya dan melihat ke depan.
Chen Tianfei dan yang lainnya juga tampak serius saat mereka memperhatikan dengan seksama. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran terakhir akan datang begitu cepat. Setelah Zhong Fan bergabung di medan perang, dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, kedua pihak yang berseberangan akan bertarung sampai mati, dan hasil akhirnya akan segera diselesaikan. Akibat kekerasan dari pertempuran tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa apakah itu Yang Kai atau SWOT Pavilion, kedua belah pihak telah habis-habisan. Di bawah pengawasan semua orang, dua sinar cahaya bertabrakan di udara, mencapai jalan buntu sebelum tiba-tiba meletus menjadi cahaya yang lebih menyilaukan. Antara surga dan bumi, niat membunuh yang tak terbatas tersapu. Serangkaian erangan teredam terdengar saat bunga darah mekar. The Great Sun berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Pedang Ki yang mengejutkan runtuh, dan satu demi satu sosok jatuh dari segala arah. Di Star City, ada keributan. Apa yang dilihatnya adalah Yang Kai berdiri di udara dengan pakaian compang-camping, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya ditutupi dengan luka halus yang tak terhitung jumlahnya, jelas disebabkan oleh pedang Ki. Luka paling serius telah terkoyak, memperlihatkan tulang emas di dalamnya. Pedang Ki masih tertinggal di sekitar luka ini, dan darah masih mengalir keluar. Namun, meskipun dia tampak dalam keadaan yang menyedihkan, dia masih berdiri dengan bangga di udara, dan sosoknya tegak lurus. Di sisi lain, formasi pedang SWOT Pavilion telah dihancurkan. Darah menyembur deras dari mulut Luo Qingyun, dan dia sebenarnya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jelas, teknik rahasianya mulai mendapat serangan balasan, dan dia tidak dapat menahan luka-lukanya. Cahaya pada pedang di tangan Zhong Fan meredup, jelas pedang itu telah banyak kehilangan spiritualitasnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Luo Qingyun, dan matanya dipenuhi rasa sakit. Meskipun dia tidak terluka parah, ekspresinya putus asa dan pucat. Bahkan dua pemimpin pavilion pedang berada dalam keadaan seperti itu, apalagi murid-murid pavilion pedang lainnya. Dari 200 murid yang tersisa, hanya beberapa lusin yang selamat. Sisanya semuanya mati di tempat pada saat tabrakan itu. Bahkan beberapa lusin orang ini memiliki berbagai tingkat cedera. Yang lebih serius terengah-engah, sedangkan yang kurang serius muntah darah. Dalam pertempuran ini, formasi pedang pavilion pedang telah dihancurkan, dan 300 murid pavilion pedang hampir dimusnahkan. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Sejak pavilion pedang didirikan, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Selain itu, mereka telah dipukuli sedemikian rupa oleh seseorang dari alam kaisar. Zhong Fan tidak bisa menerima ini, dan dia sangat marah sampai dia gemetar. Junior, aku pasti akan membunuhmu. Kebetulan sekali, itu juga yang saya pikirkan. Yang Kai terengah-engah saat dia dengan santai melemparkan sejumlah besar pil roh ke mulutnya, dan mereka berderak seperti kacang sementara tatapannya ganas. Zhong Fan berbalik dengan marah. Apakah kalian semua di sini untuk menonton pertunjukan? Jika Anda tidak bergerak sekarang, lalu kapan? Suli dan Long Tai yang menonton dari jauh tiba-tiba pulih dari keterkejutan mereka. 4042. Suli dan Long Tai tidak bisa disalahkan karena lambat bereaksi. Apa yang mereka lihat hari ini terlalu mengejutkan. Bahkan Master Open Heaven Realm seperti mereka terguncang dan pikiran mereka kacau balau. Seorang Kaisar Realm yang memadatkan Dharma idolnya adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberadaan api primordial gagak emas kelas 7 juga membuat mereka takut. Setelah melihat nasib Lu Sui, mereka juga takut menjadi orang sial berikutnya. Penghancuran SWOT Array SWOT Pavilion lebih mengejutkan mereka dan mereka menyesal datang ke sini. Tetapi dengan undangan SWOT Pavilion dan fakta bahwa banyak murid Thunder Light Sekte telah mati di tangan Yang Kai, mereka tidak punya pilihan selain datang. Tidak sampai raungan marah Zhong Fan, mereka kembali sadar dan bertukar pandang, mengetahui bahwa jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yang Kai di sini hari ini, Sekte Cahaya Guntur hanya bisa menunggu untuk bermandikan darah. Dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, Sekte Cahaya Guntur tidak bisa melawan sama sekali. Tidak lagi ragu-ragu, keduanya berteriak serempak, para murid Sekte Cahaya Guntur, ikuti raja ini untuk membunuh musuh. Dengan perintah ini, para murid Sekte Cahaya Guntur yang tersebar akhirnya menemukan tulang punggung. Ketika Yang Kai dan SWOT Pavilion bertarung sebelumnya, mereka tidak bisa campur tangan sama sekali dan hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Itu benar-benar sedikit memalukan, tapi untungnya, mereka memiliki kesempatan untuk berperan dalam pertempuran ini. Satu demi satu, mereka berkumpul di sekitar Suli dan Long Tai dan mengikuti di belakang dua pemimpin mereka, menyerbu ke arah Yang Kai dari segala arah. Di dalam mansion, Yue He, Meng Hong, dan yang lainnya merasakan jantung mereka naik ke tenggorokan.
Meskipun penampilan Yang Kai sebelumnya sangat luar biasa, menghancurkan arai pedang SWOT Pavilion sendiri dan hampir memusnahkan semua ahli SWOT Pavilion, bagaimanapun juga, dia baru saja mengalami pertempuran hebat dan bahkan tidak bisa mempertahankan Great Sun Dharma idolnya, jadi dia jelas panah di akhir penerbangannya. Fondasi Sekte Cahaya Guntur masih utuh, dan dengan hampir 2.000 orang, bahkan jika masing-masing dari mereka meludahkan seteguk air liur, Yang Kai akan tenggelam. Dalam situasi yang merugikan seperti itu, bagaimana Yang Kai akan menghadapinya? Di sisi lain, Yang Kai, yang berada di pusat pengepungan, memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia mengunyah pil roh di mulutnya. Dia menyeringai ketika dia melihat sosok-sosok yang menerkam ke arahnya, seolah-olah dia adalah monster tak tertandingi yang menunggu kelinci menerkamnya. Yang Kai memang tidak takut pada apapun. Meskipun Sekte Cahaya Guntur memiliki banyak orang, dia memiliki prinsip luar angkasa. Selama mereka tidak menutup ruang ini dan tidak membatasi gerakannya, maka Zuli dan Long Tai bisa melupakan melakukan apapun padanya. Karena dia telah menguasai teknik Divine Golden Crow Sun Casting, tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan skill Dragonization dan berubah menjadi setengah naga untuk bertarung, dia tiba-tiba mendengar suara yang agak bersemangat dari jauh. Kakak Yang, selesai. Hahaha. Suara itu masih di Pasar Bintang, tetapi disertai dengan ledakan tawa yang hangat. Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari Pasar Bintang dan langsung menuju Yang Kai. Dengan pedang terhunus dan pertempuran di ambang pecah, ledakan tawa ini sangat tiba-tiba. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Mereka melihat lemak kecil putih dan bersih terbang keluar dari Pasar Bintang. Tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya, dan dia memegang labu kuno di tangannya. Wajahnya penuh kegembiraan seolah-olah dia telah melakukan layanan yang berjasa. Kelopak mata ketua master tidak bisa menahan berkedut saat dia menatap si kecil gemuk, bagaimana dia bisa keluar. Chen Tianfei tidak bereaksi sejenak, tetapi setelah memikirkannya, ekspresinya berubah dan dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana orang ini keluar. Harus diketahui bahwa pada saat ini, arai penjaga Pasar Bintang masih aktif, jadi jika ada yang ingin pergi, dia harus memberi perintah untuk membuka celah di arai penjaga, seperti ketika Zhong Fan dan yang lainnya datang. Tapi sekarang, Guardian Arai masih beroperasi dengan sempurna, namun lemak kecil itu anehnya telah meninggalkan Star Market dan Guardian Arai tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah setelah pertempuran antara Yang Kai dan SWOT Pavilion telah menyebabkan masalah dengan Guardian Arai? Berpikir demikian, Chen Tianfei buru-buru memerintahkan orang untuk menyelidiki situasi Guardian Arai. Yue He juga terkejut saat dia melihat sosok si gendut kecil itu. Baru saat itulah dia sadar dan melepaskan Divine Sense-nya untuk menyelidiki. Benar saja, ruang rahasia sudah dibuka dan orang yang seharusnya berada di pengasingan tidak terlihat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid elit dari surga, dia tidak menyadarinya sama sekali ketika dia meninggalkan mansion. Tentu saja, sebagian besar perhatiannya terfokus pada Yang Kai, tetapi bagi seseorang dari alam kaisar untuk dapat melakukannya benar-benar luar biasa. Tapi, kenapa orang ini buru-buru? Dan labu apa itu? Yue He memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa labu itu hanya setinggi telapak tangan dan terlihat cukup tua. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi pada saat ini, itu diangkat tinggi-tinggi oleh Su Zhen kecil yang gemuk, membuatnya terlihat sangat lucu. Pada saat ini, Yang Kai dikelilingi oleh lebih dari 2.000 orang dari Sekte Cahaya Guntur. Jika dia ingin bergegas ke sisi Yang Kai, dia pasti akan berhadapan dengan murid-murid Sekte Cahaya Guntur. Su Zhen tampaknya lambat bereaksi dan ketika dia bergegas ke kamp Sekte Cahaya Guntur, dia tiba-tiba terkejut dan berseru, "Ayaya, mengapa ada begitu banyak orang? Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Dia bertanya dengan polos, tetapi para murid dari Sekte Cahaya Guntur menanggapi dengan keras. Orang-orang ini sudah sangat cemberut dan niat membunuh mereka mendidih, jadi ketika pria yang tidak dapat dijelaskan itu tiba-tiba menerobos masuk ke kamp mereka, bagaimana mereka bisa bahagia? Segera, serangkaian teknik rahasia teknik ilahi membombardir Su Zhen tanpa ampun. Tapi orang ini terlihat kikuk dan gerakannya menggelikan, tapi keberuntungannya sangat bagus. Dia mengambil satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan, dan benar-benar menghindari semua serangan. Dia bahkan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuhku? Jangan pukul aku tidak bersalah." Semakin dia berteriak, semakin kuat serangan para murid Sekte Cahaya Guntur. Cahaya teknik rahasia menutupi langit dan menutupi bumi, tetapi mereka tidak dapat melukainya sama sekali.
Orang ini terlihat gemuk, tetapi sosoknya sangat lincah. Setelah beberapa kali, siapapun dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Mustahil bagi keberuntungan seseorang untuk menjadi begitu baik sejauh ini. Dengan begitu banyak orang yang menyerangnya, tidak mungkin tidak ada yang bisa memukulnya. Lemak kecil ini jelas berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Terlebih lagi, untuk bisa menggerakkan begitu banyak orang dengan mudah, kekuatannya jelas tidak biasa. Su Li sangat marah dan berteriak, "Siapa kamu? Sebutkan namamu." Tidak apa-apa bahwa ada satu Yang Kai yang tidak menempatkan sekte cahaya guntur di matanya, tetapi sekarang yang lain telah muncul, yang membuatnya sangat marah. Su Zhen masih memegang labu itu tinggi-tinggi dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Surga kuali ilahi, Su Zhen." Begitu dia selesai berbicara, Su Li terhuyung-huyung dan hampir tidak dapat menstabilkan dirinya sebelum jatuh. Mata Long Tai langsung terbuka lebar sementara bahkan Zhong Fan, Luo Qingyun, dan yang lainnya yang sedang memulihkan diri merasakan energi di dalam tubuh mereka jatuh ke dalam kekacauan, dan itu hampir menyebabkan luka mereka menjadi lebih buruk. Berbagai pemimpin Crimson Star semuanya menghirup udara dingin. Sebelum pertempuran ini, ada seorang putra yang mengaku berasal dari tetua ketiga tanah terberkati King Ming, yang membuat sekte cahaya petir pavilion pedang ketakutan. Sekarang, murid gua surga lainnya telah muncul. Dan itu adalah surga kuali ilahi yang terkenal. Sebelum hari ini, mereka tidak pernah tahu bahwa ada murid tanah suci gua surga di alam kosmologis agung. Karena ada dua orang ini, berapa banyak lagi yang tersembunyi di alam kosmologis agung? Bagaimana mungkin ada begitu banyak naga yang tersembunyi di kota bintang kecil? Ketika Su Zhen mengumumkan namanya, wajah para murid sekte cahaya guntur yang telah menyerangnya sebelumnya menjadi pucat. Belum lagi mereka, bahkan Master Sword Pavilion mungkin akan mati besok jika dia menyerang murid Divine Cauldron Heaven di depan begitu banyak orang. Langit yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Su Zhen dengan mudah melompat ke sisi Yang Kai dan menyeringai padanya. "Apakah kamu berhasil?" Yang Kai menatapnya dan bertanya. "Untungnya, aku tidak mengecewakanmu." Su Zhen menyerahkan labu di tangannya ke tangan Yang Kai. "Murid Divine Cauldron Heaven, kamu hidup sesuai dengan namamu." "Terima kasih." Yang Kai menyapunya dengan Divine Sense-nya dan sedikit mengangguk. Su Zhen terkekeh, "Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan, tidak perlu berterima kasih padaku." Ini agak bising di sini, jadi saya akan pergi dulu." Selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya pada Yang Kai dan berbalik untuk pergi. Namun, dia baru mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Saudara Yang, benda ini terlalu mengerikan. Cobalah untuk tidak menggunakannya terlalu banyak, berbelas kasihlah jika memungkinkan." Yang Kai menyeringai, "Jika kamu memotong rumput tanpa mencabut akarnya, itu akan tumbuh lagi ketika angin musim semi bertiup." Su Zhen terdiam. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dan tiba-tiba menghela nafas, tidak lagi berusaha membujuknya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia dengan santai berjalan pergi dan segera menghilang. Semua orang menyaksikan dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Su Zhen bergegas ke sisi Yang Kai dan memberikan labu kepadanya, mereka mengira bahwa mereka berdua memiliki persahabatan yang erat. Su Li, Long Tai, dan yang lainnya telah mempertimbangkan apakah akan menebus kesalahan dengan Yang Kai, tetapi siapa yang mengira bahwa si gendut kecil ini akan pergi begitu saja? Apa ini? Dan apa yang dia maksud dengan masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan? Tidak dapat mengetahui hubungan antara Yang Kai dan Su Zhen, Su Li dan Long Tai tidak berani bertindak gegabah. Di sisi lain, Yang Kai memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia bermain dengan labu di tangannya dan berkata dengan ringan, "Saudara Su dan saya bukan saudara atau teman. Kami tidak saling kenal sebelumnya, hanya ada sedikit transaksi di antara kami." "Maksud kamu apa?" Su Li bertanya dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, semakin tenang wajah Yang Kai, semakin tidak menentu perasaannya. "Maksudku, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, maka aku akan membunuhmu," Yang Kai menyeringai. "Junior, jangan terlalu sombong." Long Tai berteriak dengan marah. "Hentikan omong kosong, kalian semua, datang ke sini dan mati." Yang Kai berteriak, "Junior, menurutmu sekte cahaya gunturku tidak punya siapa-siapa. Karena itu masalahnya, kami akan memenuhi keinginanmu. Bunuh dia," perintah Su Li dengan sungguh-sungguh. Dia tidak punya pilihan selain memberi perintah. Sikap Yang Kai yang tak henti-hentinya membuat jelas bahwa sekte cahaya guntur tidak dapat menyelesaikan permusuhan mereka dengannya. Jika mereka tidak bertindak sekarang, begitu dia pulih dan memanggil aspek teknik ilahi, sekte cahaya guntur tidak akan bisa bertarung. Murid sekte cahaya guntur tidak lagi ragu-ragu,
dan saat mereka mengedarkan kekuatan mereka, cahaya warna-warni mekar dan membombardir Yang Kai. Luo Qingyun menyaksikan adegan ini dengan dingin saat jejak kepuasan melintas di matanya. Dengan begitu banyak serangan yang diluncurkan sekaligus, Yang Kai tidak mungkin keluar tanpa cedera. Tidak peduli seberapa sombongnya dia akan tetap mati di sini. Itu sepadan. Hampir 300 murid SWOT Pavilion telah terbunuh atau terluka, dan SWOT Array telah rusak, tetapi mereka telah membunuh ancaman besar. Di sisi lain, Zhong Fan memandang labu di tangan Yang Kai dengan ekspresi serius. Dia samar-samar merasa bahwa benda ini tidak biasa dan kemungkinan besar adalah artefak yang kuat. 4043. Cahaya warna-warni bermekaran dan energi mengamuk. Ribuan orang dari Thunder Light menyerang bersama. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Di tengah serangan yang tak terhitung jumlahnya, Yang Kai berdiri sendiri, sosoknya kesepian, tetapi auranya membubung ke langit, seolah-olah dia adalah 1.000.000 master. Sebuah suara rendah terdengar, hari ini, saya telah memperoleh harta baru, jadi saya akan menggunakan kehidupan anjing Anda sebagai pengorbanan untuk labu ilahi saya. Begitu Yang Kai berbicara, dia menepuk labu, menyebabkannya terbuka dan cahaya 7 warna keluar darinya. Cahaya itu tak berujung dan memenuhi langit dalam sekejap mata. Begitu cahaya warna-warni ini muncul, aura pembunuh langsung memenuhi udara, dan dalam radius beberapa kilometer, artefak yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan teriakan keras saat mereka tak terkendali bergegas menuju cahaya warna-warni. Pedang para murid SWOT Pavilion yang jatuh tampaknya digenggam oleh tangan tak terlihat dan dilemparkan ke dalam cahaya warna-warni. Tidak peduli berapa peringkatnya, apakah mereka utuh atau tidak, semua artefak yang tersedot, cahayanya redup dan kehilangan spiritualitas dalam waktu yang sangat singkat. Artefak di tangan para murid Sekte Cahaya Guntur juga sama. Semua artefak yang dimurnikan dari logam ditarik oleh cahaya dan terlepas, menyebabkan banyak murid Sekte Cahaya Guntur tercengang. Pupu-pupu. Serangkaian suara teredam terdengar saat satu demi satu murid Sekte Cahaya Guntur memuntahkan darah, wajah mereka pucat saat mereka jatuh dari langit seperti pangsit. Dalam sekejap mata, ratusan murid Sekte Cahaya Guntur terluka karena artefak mereka rusak. Cahaya esensi magnet ilahi. Zhong Fan berteriak dengan suara rendah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Cahaya yang dikeluarkan dari labu adalah cahaya Divine Essence yang dia lihat di Divine Essence Fus Mountain. Hari itu, SWOT Pavilion telah menderita kerugian besar karena Divine Essence Fus Light ini. Kalau tidak, mereka tidak akan dikalahkan oleh kru beraneka ragam di Tian, dan pelakunya adalah Yang Kai. Sebelum datang ke sini hari ini, dia telah waspada terhadap cahaya esensi ilahi ini, tetapi dari awal hingga akhir, Yang Kai tidak menggunakannya. Sebagai gantinya, dia telah menggunakan teknik ilahi untuk bertarung langsung dengan Heaven Star Luo Grand Array. Dia mengira Yang Kai tidak akan dapat menggunakannya dengan mudah, tetapi siapa yang tahu dia akan melihatnya saat ini. Di tengah keterkejutannya, Zhong Fan sedikit bingung. Dia telah melihat Yang Kai menggunakan artefak seperti tas untuk mengumpulkan banyak Divine Essence Fus Light, jadi mengapa dia melepaskannya dari labu ini hari ini? Memikirkan penampilan Su Zhen dan percakapan antara dia dan Yang Kai, Zhong Fan tiba-tiba mengerti dan berkata dengan getir, para murid gua surga telah menganiaya saya. Surga kuali ilahi, salah satu dari 36 surga. Para murid dari surga ini hanya memiliki satu hal yang membuat 3000 dunia memandang mereka. Itu adalah seni pemurnian. Justru karena dia pandai memurnikan maka Divine Cauldron Genius disebut Divine Cauldron Heaven. Di 3000 dunia, tidak termasuk artefak yang terbentuk secara alami, selama artefak lahir setelah disempurnakan, kemungkinan besar mereka akan datang dari tangan surga kuali ilahi. Murid-murid surga kuali ilahi juga terkenal dengan harta mereka. Jika dia bertemu dengan murid Divine Dingtian yang bertarung di luar, itu pasti akan menjadi pemandangan yang benar-benar baru. Dia akan bisa melihat kekuatan dari segala macam harta karun yang aneh. Labu Divine Essence Fus itu jelas disempurnakan oleh Su Zhen dari Divine Cauldron Heaven untuk Yang Kai. Hanya seorang murid surga kuali ilahi yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi jika itu masalahnya, maka Yang Kai seharusnya tidak dapat mengaktifkan kekuatan harta ini begitu dia mendapatkannya. Dia harus menghabiskan waktu lama untuk memperbaiki dan memeliharanya. Bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan labu esensi Fus ilahi ini begitu dia mendapatkannya? Kecuali jika labu yang dicampur esensi ilahi ini adalah artefak miliknya, dia tidak perlu memurnikannya. Dan Su Zhen hanya dengan sempurna menggabungkan cahaya Divine Essence Fus dengan labu. Jika itu masalahnya, maka itu masuk akal. Harus dikatakan bahwa rangkaian pemikiran Zhong Fan telah sepenuhnya menebak kebenaran. Labu Divine Essence Fus memang artefak Yang Kai. Saat itu di alam bintang,
di Istana Wuhua, Yang Kai pernah memasuki celah di kehampaan dan menemukan labu angin di dalamnya. Ketika labu angin dibuka, angin astral tak berujung mengalir keluar darinya untuk menghadapi musuh, tetapi Yang Kai tidak terlalu sering menggunakannya dan belum pernah menggunakannya di luar alam semesta. Ketika Su Zhen datang kepadanya untuk meminta batu esensi Divine kelas 6, mengatakan bahwa dia dapat memperbaiki artefak untuknya sebagai hadiah, Yang Kai secara alami memikirkan cahaya Divine Essence Fuse yang telah dia kumpulkan di Gunung Divine Essence Fuse. Benda itu disimpan di Six Unity Wish Bag miliknya. Tidak hanya menempati ruang tas, tetapi juga tidak bisa digunakan sembarangan. Jika dia bisa menggunakan Divine Essence Fuse Light untuk memperbaiki artefak, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Dengan cahaya Divine Essence Fuse kelas 6 di depannya, Su Zhen ingin sekali memperbaiki spanduk Divine Essence Fuse untuk Yang Kai, tetapi bahan yang dibutuhkan terlalu banyak dan Yang Kai tidak tahu di mana menemukannya. Di sisi lain, Wind Labu sudah tersedia. Keduanya bergabung untuk membentuk labu Essence Fuse ilahi saat ini, dan kekuatannya lebih tinggi dari labu angin yang sebelumnya. Yang Kai juga tidak perlu menghabiskan waktu untuk memperbaikinya. Divine Essence Fuse Light, itu adalah Divine Essence Fuse Light. Di Star City, banyak orang berteriak ketakutan. Great Master Qi Xing juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun dia hanya menonton dari jauh, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari cahaya inti ilahi. Meskipun dia adalah Open Heaven kelas 5, jika dia tersapu oleh hal seperti itu, dia akan langsung kehilangan lapisan kulit. Bahkan jika dia seperti ini, tidak perlu menyebutkan murid-murid Sekte Cahaya Guntur. Cahaya cemerlang memenuhi langit, menyapu langit dan bumi. Siapapun yang terperangkap dalam cahaya intisari ilahi dagingnya terkoyak dan tulang mereka hancur. Dimanapun cahaya Divine Essence Fuse lewat, tidak ada satupun mayat lengkap yang dapat ditemukan. Kaisar Realm seperti ini, dan begitu pula Open Heaven tingkat rendah dari Sekte Cahaya Guntur. Cahaya inti ilahi kelas 6 hanya bisa dilawan oleh kekuatan kelas 6 atau yang lebih tinggi, jadi bagaimana mereka bisa menolaknya? Dalam sekejap mata, lebih dari setengah murid Sekte Cahaya Guntur telah terbunuh atau terluka. Rasa dingin yang mendalam muncul dari hati semua orang, menyebabkan mereka menggigil. Artefak yang menakutkan seperti itu hanyalah senjata yang mampu menghancurkan surga dan bumi. Dengan artefak ini di tangan, jumlah orang yang hadir tidak lagi penting bagi Yang Kai. Dia sendiri saja sudah cukup untuk meratakan tempat ini. Murid Sekte Cahaya Guntur yang cukup beruntung untuk menghindari bencana awal tidak berani tinggal di tempat saat ini. Sambil berteriak ngeri, mereka melarikan diri satu demi satu. Tapi bagaimana Yang Kai bisa membiarkan mereka pergi? Seperti yang dia dan Su Zhen katakan sebelumnya, memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya, mereka akan tumbuh lagi ketika angin musim semi bertiup. Karena Sekte Cahaya Guntur berani menemukan masalah dengannya hari ini, mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena kejam. Melihat dari sudut pandang lain, jika Yang Kai jatuh ke dalam kerugian dan mati saat mencoba melarikan diri, apakah Sekte Cahaya Guntur akan menyelamatkannya? Di bawah kendali Yang Kai, cahaya cemerlang menyapu ke segala arah, menelan satu demi satu murid Sekte Cahaya Guntur, seolah-olah binatang buas yang tak terlihat melahap kehidupan semua orang. Sekte Cahaya Guntur telah selesai, benar-benar selesai. Setelah pertempuran ini, mereka bisa melupakan untuk kembali. Saat cahaya Divine Essence Fuse mekar di dunia lagi, ini sudah ditakdirkan. Ekspresi Great Master Qi Xing bermartabat, matanya dipenuhi ketakutan. Sebelumnya, dia telah memberitahu Chen Tianfei dan yang lainnya bahwa Yang Kai adalah panah di ujung penerbangannya dan bahwa Zhu Li dan Long Tai akan memukulnya saat dia jatuh. Siapa yang mengira bahwa satu labu Divine Essence Fuse akan benar-benar mengubah situasi? Golden Crow Forging Sun telah merusak Sword Array milik Sword Pavilion dan labu Divine Essence Fuse telah menyapu Thunder Light Sekte. Sebuah teknik ilahi dan artefak, Yang Kai telah menunjukkan berbagai kemampuan yang mengejutkan semua orang secara ekstrim. Melihat sosok tak tertandingi yang berdiri tegak di langit, tidak ada yang berani berpikir untuk membuat masalah dengannya. Tubuh gemuk Chen Tianfei bergetar hebat. Meskipun dia gemuk, pikirannya sangat tajam. Sementara yang lain hanya melihat tampilan kekuatan Yang Kai pada saat ini, Chen Tianfei memiliki pemikiran yang berbeda. Guru Agung pernah berkomentar bahwa Yang Kai memiliki teknik ilahi Dharma Idol Matahari Agung. Bahkan jika dia adalah Kaisar Realm Master, dia bisa bersaing dengan kultivator alam Open Heaven tahap pertama atau kedua. Jadi, sekarang dia memiliki labu cahaya inti ilahi, apa yang akan terjadi? Mungkin tidak ada seorang pun di alam Open Heaven peringkat rendah yang akan menjadi lawannya. Hanya kultivator alam Open Heaven tahap menengah yang bisa mengandalkan kekuatan dunia dari alam semesta kecil untuk bersaing dengannya.
Chen Tianfei tahu bahwa jika dia bertemu Yang Kai di luar, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Yang Kai. Di langit, kurang dari 1/10 murid Sekte Cahaya Guntur yang tersisa. Dua sosok juga melarikan diri dengan cepat. Su Li dan Long Tai melihat bahwa situasinya tidak ada harapan, jadi bagaimana mereka bisa berani tinggal. Secara alami, mereka berlari secepat yang mereka bisa. Namun, dua sinar cahaya mengejar mereka tanpa henti seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka seperti belatung yang tidak bisa dilepaskan. Junior, jangan pergi terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Su Li berteriak dengan gila. Meskipun dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, dia masih bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan di belakangnya. Jika kita tidak bertemu setelah hari ini, jadi bagaimana jika raja ini menggertakmu? Yang Kai berteriak dengan dingin. Padatkan. Ruang berdengung, dan di bawah desakan kekuatan luar angkasa, langit dan bumi disegel. Su Li, yang sudah melarikan diri dengan susah payah, langsung membeku. Ruang di sekitarnya menjadi sangat kental, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke rawa. Tidak peduli bagaimana dia mendesak kekuatannya, dia tidak bisa membebaskan diri. Melihat ke belakang dengan ngeri, dia melihat bahwa sinar cahaya telah menyapu dan menyelimutinya. Su Li dengan putus asa mendesak kekuatannya untuk menahan gerusan cahaya inti ilahi. Jika alam semesta kecil di tubuhnya tidak tersegel, dia dapat menggunakan kekuatan dunia untuk bertarung, tetapi tanpa kekuatan dunia, bagaimana dia bisa menahan kekuatan cahaya inti ilahi tingkat 6 hanya dengan kekuatan segel dao dan tubuh fisiknya. Dalam sekejap, kekuatan pelindung di luar tubuhnya dicuci bersih. Lapisan demi lapisan daging menggulung, seolah uratnya ditarik keluar dan kulitnya terkelupas. Jeritan sengsara terdengar terus-menerus, seolah-olah dia sedang menanggung siksaan paling kejam di dunia. Mereka yang mendengar jeritan ini bergidik. Pada saat yang sama, Long Tai juga berteriak. Seperti Su Li, dia juga diselimuti oleh Divine Essence Fuse Light. Tetapi setelah hanya beberapa napas, jeritan itu tiba-tiba berakhir. Sinar cahaya bergulir kembali dan dikumpulkan oleh labu ilahi di tangan Yang Kai. Tidak ada jejak Su Li dan Long Tai di udara. Dua Open Heaven kelas 4 ini telah benar-benar menghilang. Sekte Cahaya Guntur, yang telah berdiri tegak di Star City selama ribuan tahun, benar-benar musnah. Tidak ada yang selamat. Itu bahkan lebih menyedihkan daripada SWOT Pavilion. Ini belum berakhir. Yang Kai menepuk labu ilahi di tangannya, dan sinar cahaya keluar lagi, menuju para murid Pavilion Pedang yang masih hidup. Qian Qingyun berteriak ngeri, lepaskan aku. Dia telah menderita serangan balasan dari mendesak teknik rahasia sebelumnya, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa duduk di tempat dan menunggu kematian. Jika bukan karena ini, apakah dia berani tinggal di sini? Melihat Yang Kai akan membunuhnya, dia hanya bisa memohon belas kasihan. Yang Kai menutup telinga dan mengabaikannya. Ketika sinar cahaya ditarik kembali, orang-orang dari SWOT Pavilion juga menghilang. Mengambil langkah maju, Yang Kai sudah tiba di depan Zhong Fan. Menatapnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Tidak perlu memohon belas kasihan. 4044 Zhong Fan berada di alam Open Heaven tahap kelima dan memiliki fondasi yang kuat. Ketika formasi pedang patah, dia juga terluka parah, tapi tidak seserius Qiu Qingyun. Jika dia melarikan diri terlebih dahulu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi untuk beberapa alasan, dia tinggal di sini dan menyaksikan murid-murid Sekte Cahaya Guntur dan Pavilion Pedang dihancurkan satu demi satu. Ketika Yang Kai datang di depannya dan menatapnya, Zhong Fan mendengus dingin, "Junior, jangan terlalu sombong. Kamu telah melakukan kejahatan keji. Begitu kamu meninggalkan Great Cosmological Abyss, kamu akan mati." Yang Kai mengerutkan kening. Samar-samar dia merasa bahwa Zhong Fan menyiratkan sesuatu, tetapi dia terlalu malas untuk bertanya. Dia mendengus dingin, "Aku suka tulang keras sepertimu. Menarik untuk mencubitmu." Saat dia berkata begitu, dia menamparkan Zhong Fan dengan telapak tangannya. Dia akan membunuhnya tanpa ampun. Ekspresi Zhong Fan acuh tak acuh. Ketika tangan besar itu hanya berjarak 3 kaki darinya, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya, dan sebuah celah muncul di antara alisnya. Dari celah itu, konotasi dao mengalir, dan pedang Qi menebas di udara. Pada saat hidup atau mati ini, Yang Kai tidak punya pilihan selain mendorong kekuatan segel daonya keluar untuk bertahan melawan musuh, seperti ketika Yang Kai melawan Dewa Iblis besar di Star Boundary. Bagi seorang kultivator, segel dao seperti inti dalam Monster Beast. Itu berisi esensi, Qi, semangat, dan pemahaman seluruh tubuh tentang dao sendiri. Itu tidak akan digunakan dengan mudah,
Tetapi jika dilepaskan, itu akan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Namun, dengan cara ini, risikonya juga sangat tinggi. Jika segel Dao rusak, itu akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, tidak ada yang akan melakukan ini kecuali mereka berada dalam situasi putus asa. Bahkan Monster Beast tidak akan melepaskan inti dalamnya dengan mudah. Zhong Fan juga terpaksa melakukan ini. Yang Kai telah membentuk Golden Crow Casting Sun Dharma Form dan memegang senjata pembunuh yang mengejutkan seperti labu cahaya inti ilahi. Selain itu, dia tidak punya harapan lain. Dalam pertarungan putus asa, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada kehendak surga. Dia telah mengolah seni pedang sepanjang hidupnya dan fokus pada pembunuhan. Segel daunnya telah berubah menjadi pedang kecil 3 inci dengan kekuatan yin dan yang dan 5 elemen mengalir di atasnya. Itu tajam dan sepertinya tidak bisa dihancurkan. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Yang Kai dengan dingin mendengus saat dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang segel dao di tangannya. Tapi segera, dia mengerutkan kening. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat cahaya pedang yang menyilaukan menembus dari telapak tangannya, langsung menuju dahinya. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan Open Heaven tahap kelima. Bahkan dengan tubuh Dragon Form tiraninya, dia masih tidak mampu menahan kekuatan pedang segel dao kecil ini. Sebuah lubang berdarah langsung menembus telapak tangannya, dan di dalam lukanya, pedang Qi beredar. Mengambil napas dalam-dalam, seluruh tubuh Yang Kai tampaknya telah mengembang. Dada dan perutnya membengkak saat dia menghembuskan api primordial gagak emas dari mulutnya, membakar segel pedang kecil. Api mengamuk, mendistorsi kehampaan. Sejauh mata memandang, pedang sepanjang 3 inci berenang melawan arus api primordial gagak emas seperti ikan kecil yang berenang melawan arus. Namun, itu terus-menerus tersapu oleh api primordial gagak emas. Mata Zhong Fan hampir terbuka. Saat dia meraung, dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan segel daunnya, bertekad untuk membunuh Yang Kai di sini dan sekarang. Inci demi inci, segel pedang kecil itu terus mendekati dahi Yang Kai. Kecepatannya sangat lambat, membuat orang sangat merasakan ancaman kematian. Yang Kai, bagaimanapun, tetap tidak bergerak. Api primordial gagak emas terus melonjak. Pada pedang kecil, cahaya bersinar terang dan bergetar hebat. Setelah 10 napas, ketika pedang sepanjang 3 inci itu tiba di depannya, pedang itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan runtuh dengan ledakan keras. Zhong Fan meludahkan seteguk darah panas yang mendidih. Auranya tiba-tiba menjadi tenang. Tubuhnya yang semula berotot, tampaknya semua esensi, Qi, dan rohnya diambil dalam sekejap, berubah menjadi sekantong tulang. Angin bertiup, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Segel dao dihancurkan, dan kultivasi Zhong Fan lumpuh. Di pasar bintang, banyak orang terkejut. Banyak Open Heaven tidak bisa tidak merasakan simpati. Meskipun mereka telah lama mendengar bahwa begitu segel dao dihancurkan, kultivator akan mati, 90% orang yang hadir di sini baru pertama kali melihatnya dengan mata kepala sendiri. Perubahan Zhong Fan sangat mengejutkan. Yang Kai maju selangkah dan melayang melewati Zhong Fan. Yang Kai tidak tertarik menyerang seseorang yang pasti akan mati. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Lu Sui. Dia mengulurkan tangan dan menarik kerahnya. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh, di mana markas besar paviliun pedang. Di belakangnya, setelah Zhong Fan mendengar ini, kepalanya terkulai dalam, dan auranya dengan cepat menghilang. Darah segar terus menyembur keluar dari mulut Lu Sui, mendidih tanpa henti, bercampur dengan potongan-potongan organ internalnya. Kulitnya merah tidak normal, seperti kepiting kukus. Sebelum pertempuran, Yang Kai telah menanam Golden Crow True Fire di dalam dirinya, jadi dia tidak berpartisipasi dalam seluruh pertempuran. Zhong Fan membantunya menekan bencana di tubuhnya terlebih dahulu. Setelah Zhong Fan pergi, dia tidak bisa menahan pembakaran Golden Crow True Fire dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dengan pahit dan perlahan menunggu kematian. Untungnya, fondasi Open Heaven tahap keempat tidak terlalu buruk. Pertarungan Yang Kai dengan Lei Guang dari Sword Pavilion tidak lama, jadi sampai sekarang, dia masih hidup, tetapi hanya setengah mati. Jika dia meninggalkannya sendirian, dia akan mati dalam waktu kurang dari 1 batang dupa. Melihat Yang Kai berjalan ke arahnya, tubuh halus Lu Sui bergetar hebat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat takut pada Kaisar Realm suatu hari nanti. Di luar jurang kosmologis hebat, bagaimana mungkin keberadaan seperti alam Kaisar memasuki matanya? Itu adalah eksistensi yang bahkan tidak akan dia lihat. Tapi hari ini, apa yang telah dilakukan Yang Kai di Kaisar Realm sangat mengejutkannya. Dia sendirian menghancurkan formasi pedang Sword Pavilion dan menghancurkan Lei Guang seorang diri. Siapa yang bisa menandingi prestasi luar biasa seperti itu? Pada saat ini,
dia dipegang di tangan Yang Kai seperti anak ayam. Dia gemetar ketakutan, dan hatinya ditutupi dengan lapisan bayangan. Bahkan cahaya segel daunnya telah banyak meredup. Orang di depannya telah menjadi iblis batiniahnya. Bahkan jika dia bisa meninggalkan Great Cosmological Abyss hidup-hidup, jika dia bertemu Yang Kai di luar di masa depan, dia takut dia tidak akan bisa berpikir untuk memusuhinya. Kecuali dia bisa menembus lapisan penghalang mental ini, dia akan terlahir kembali. Mendengar pertanyaan Yang Kai, bagaimana mungkin Lu Sue tidak tahu apa yang ingin dia lakukan? Dia akan memusnahkan altar utama SWOT Pavilion. Bisakah dia melakukannya? Dengan mengingat pertanyaan ini, Lu Sue memberikan jawaban yang pasti. Pavilion pedang hanya mengirim 300 orang kali ini, yang hanya sejumlah kecil. Ada hampir 1000 murid di altar utama, 2 Open Heaven tingkat menengah, dan ahli Open Heaven tingkat 6 seperti Pavilion Master. Tetapi menilai dari cara Yang Kai baru saja tunjukkan, Pavilion pedang tidak bisa menahannya sama sekali. Belum lagi hal-hal lain, hanya Origin Magnet Divine God sudah cukup untuk menahan SWOT Pavilion. Alasan mengapa SWOT Pavilion selalu berada di atas Thunder Light Sect dan Crimson Star Sect adalah karena formasi pedang. Tapi begitu Origin Magnet Divine Labu keluar, bagaimana para murid bisa membentuk formasi? Pada saat itu, mereka akan berada dalam keadaan terpecah belah. Tanpa kekuatan formasi pedang, mereka tidak akan menjadi lawan Yang Kai sama sekali. Kecuali Master Pavilion, yang hampir tidak bisa bersaing dengan orang ini, tidak ada orang lain yang bisa bertahan di tangannya. Melihat pria mengerikan di depannya, Lu Sue sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara. Bawa aku ke sana, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Saat Yang Kai berkata demikian, dia mengulurkan tangannya yang lain dan menepuk perut Lu Sue. Dengan pikiran, api primordial gagak emas yang telah menyerang tubuh Lu Sue dan menyebabkan dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian langsung diambil kembali. Lu Sue terbatuk pelan. Meskipun Yuan Qi terluka parah, tanpa api primordial gagak emas di tubuhnya, setidaknya tidak ada bahaya bagi hidupnya. Setelah ini, selama dia sembuh dengan baik, akan ada hari di mana dia akan pulih. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan mengirimmu untuk melihat temanmu sekarang. Yang Kai sedikit tidak sabar ketika dia tidak mendengar jawaban Lu Sue untuk waktu yang lama. Aku akan membawamu ke sana, Lu Sue mengangguk lembut. Yang Kai mengangguk, mengangkat Lu Sue, dan melayang ke langit, langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Dia sengaja tidak menekan suaranya ketika dia berbicara dengan Lu Sue barusan. Lereng kecil tidak terlalu jauh dari Star City, jadi siapapun di Star City yang memiliki sedikit kekuatan dapat mendengarnya dengan jelas. Melihat Yang Kai pergi seperti ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah dia akan membunuh mereka semua? SWOT Pavilion telah kehilangan 300 murid kali ini, termasuk 2 Master Open Heaven kelas menengah. Kekuatan mereka sudah berkurang banyak, tapi sekarang Yang Kai akan menyerang markas mereka. Seberapa kejam ini? Selain itu, dia baru saja mengalami pertempuran hebat, dan bahkan manifestasi teknik ilahinya telah tersebar. Bukankah dia butuh istirahat yang baik untuk pulih? Yue He tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir, tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk mengejarnya. Yang Kai mengolah prinsip luar angkasa, jadi dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengejarnya. Dunia sunyi, dan hanya bau darah yang kental memenuhi udara. Di luar Star City, darah mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana, seperti api penyucian Asura. Di kejauhan, Su Zhen gemuk menatap pemandangan ini dan menghela nafas sedikit, sungguh berdosa. Bagaimanapun, labu magnetik ilahi dibuat olehnya, jadi dia bertanggung jawab atas setengah dari orang yang mati. Setelah menghela nafas, sosoknya menghilang. Di kediaman Yang Kai, Meng Hong dan yang lainnya telah menonton dengan mulut terbuka lebar. Sebagai murid utama Provinsi Great Moon, bakat Meng Hong tidak buruk. Sebelumnya, dia menderita kekurangan sumber daya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyingkat kekuatan kelas 3, berharap untuk mencapai Open Heaven kelas 3 di masa depan. Setelah mengalami perubahan besar di alam kosmologis hebat, dia memutuskan untuk melucuti elemen yang telah dia padatkan dan membangun kembali, memadatkan api sejati matahari kelas 5. Dia berpikir bahwa masa depannya akan cerah, dan ambisinya melonjak di dalam hatinya. Tetapi setelah melihat tindakan Yang Kai hari ini, dia menyadari bahwa bahkan jika dia benar-benar dapat mencapai kelas 5, dia takut dia tidak akan sebaik Yang Kai. Dia agak terkejut, tapi kemudian dia memikirkannya. Yang lain memiliki kemampuan dan peluang mereka sendiri, dan dia memilikinya sendiri. Selama dia melakukan yang terbaik, tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Di dunia ini,
Selalu ada beberapa orang yang menentang surga. Great Peng melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Kayu dao yang mencapai awan itu tinggi. Memikirkan hal ini, pikirannya menjadi jernih dan jiwanya menjadi segar. Karena kamu tidak ada kerjaan, bersihkan medan perang. Suara Yuehe datang dari sampingnya. Begitu banyak orang mati, pasti ada beberapa hal baik. Ya, Meng Hong buru-buru menjawab dan memimpin kedua saudara mudanya untuk terbang. Bahkan Chen Yue mengikuti dari belakang, dan dia memiliki ekspresi yang sedikit rumit saat dia melihat ke belakang Meng Hong. Di Star City, lusinan orang yang dipimpin oleh Guo Ziyan bergegas maju untuk membantu ketika mereka melihat ini. Meskipun mereka terlihat sengsara, pada saat ini, mereka semua bersemangat dan bangga. 4045. Sebenarnya, Guo Ziyan dan yang lainnya masih anggota Bintang Merah, tetapi pada saat ini, tidak ada yang memperlakukan mereka sebagai murid Bintang Merah biasa. Yang Kai baru saja mengungkapkan kemarahannya kepada mereka, sesuatu yang semua orang lihat dengan jelas. Setelah pertempuran ini, dapat dikatakan bahwa Guo Ziyan dan yang lainnya telah dicap dengan jejak Yang Kai. Mereka sekarang adalah pria muda yang kejam yang telah menghancurkan Sekte Cahaya Guntur dan Paviliun Pedang seorang diri. Memikirkan kembali, sebelum pertempuran dimulai, Yang Kai pernah berkata kepada Guo Ziyan bahwa jika mereka mati, 3.000 orang ini akan dikuburkan bersama mereka. Hanya saja tidak ada yang menganggapnya serius pada saat itu, berpikir bahwa Yang Kai hanya membual untuk menghibur bawahannya, tetapi sekarang setelah mereka memikirkannya, dia benar-benar percaya diri dengan kata-katanya. 3.000 orang, dia telah membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu, hampir tidak meninggalkan apapun. Dari mana orang aneh ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu sombong dan membunuh begitu banyak orang? Chen Tianfei dengan hati-hati melirik ketua master di depannya dan melihat bahwa dia tidak berniat menghentikan mereka. Dia dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk membuka arai roh kota bintang sehingga Guo Ziyan dan yang lainnya bisa bergegas ke medan perang. Sepasang mata menatap iri pada lusinan orang yang menyapu medan perang, cincin luar angkasa mereka tersebar di mana-mana. Dengan lebih dari 3.000 orang di sini, bahkan jika beberapa cincin luar angkasa mereka dihancurkan, setidaknya setengah dari mereka akan tetap ada. Ini adalah kekayaan yang akan membuat mata siapapun menjadi merah karena iri, belum lagi warisan alam Open Heaven. Bagaimana mungkin Master Open Heaven kelas menengah seperti Zhong Fan dan King Yun jumlahnya sedikit? Masing-masing dari mereka telah bertindak seperti seorang tiran di Star City selama ribuan tahun, jadi kekayaan yang mereka kumpulkan mungkin tidak terbayangkan. Namun, meskipun semua orang iri, tidak ada yang berani maju dan bersaing. Belajar dari kesalahan orang lain, siapa yang tidak menghargai hidup mereka sendiri? Apakah nona muda itu bernama Yuehe? Kepala guru tiba-tiba bertanya. Chen Tianfei terkejut tetapi dengan cepat menjawab, ya. Kepala pertama mengangguk dan berkata, ikutlah denganku untuk menemuinya. Menjentikkan lengan bajunya, dia menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju rumah Yang Kai. Chen Tianfei dan yang lainnya saling memandang sejenak sebelum buru-buru mengikuti. Mereka semua tahu bahwa bahkan ketua master terkejut dengan metode Yang Kai hari ini. Qixing telah meninggalkannya pada saat krisis, jadi jika dia tidak segera menenangkannya, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensi balas dendamnya di masa depan. Namun di sisi lain, ini juga merupakan peluang besar bagi Qixing. Jika mereka dapat memperbaiki hubungan mereka dengan Yang Kai, itu hanya akan membawa manfaat bagi Qixing di masa depan. Tidak ada harapan untuk menerima Yang Kai kembali ke Qixing lagi, jika mereka melakukannya, itu sama saja dengan menyerahkan Qixing kepadanya. Ketua Master, Chen Tianfei, dan yang lainnya tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi selama Yang Kai tidak berlebihan, mereka akan setuju. Red Star awalnya memiliki 3 kekuatan besar, tetapi sekarang Sekte Cahaya Guntur telah dihancurkan, vitalitas SWOT Pavilion telah sangat rusak, dan Yang Kai langsung pergi ke markas SWOT Pavilion. Diperkirakan SWOT Pavilion tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. 2 dari 3 kekuatan utama hilang sekaligus, meninggalkan Qixing sendirian. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Di bawah pimpinan kepala guru, Chen Tianfei dan yang lainnya dengan hormat datang ke rumah Yang Kai. Tidak ada pelayan di mansion, jadi mereka bahkan tidak bisa menemukan cara untuk berkunjung. Chen Tianfei hanya bisa maju untuk mengetuk pintu, dan diejek oleh Yuehe. Tindakan Qixing saat Yang Kai dalam bahaya benar-benar membuat Yuehe marah. Meskipun Qixing terpaksa melakukannya, masalah ini terkait dengan hidup dan mati Yang Kai. Untungnya, Yang Kai kuat, jika tidak, Yuehe, Meng Hong dan lainnya mungkin harus melarikan diri bersamanya. Yuehe juga tahu mengapa Qixing dan yang lainnya datang ke sini.
Dia sudah bersikap sopan dengan tidak mengusir mereka dan hanya mempersulitnya. Kepala Master Qixing adalah tahap Open Heaven kelas 5, Yuehe juga tahap Open Heaven kelas 5. Kekuatan dan status mereka setara, tetapi selama percakapan, Ketua Master jelas mempertahankan sikap hormat. Mau bagaimana lagi? Yuehe bersama Yang Kai, di masa depan, jika Qixing masih ingin bertahan di alam kosmologis agung, dia harus mencari Yang Kai. Pada saat ini, bagaimana dia bisa bersikap tidak sopan? Dia tidak banyak bicara, hanya meminta kepada Yuehe untuk menunggu Yang Kai kembali sehingga dia bisa mengucapkan beberapa kata bagus di depan Yang Kai dan menyampaikan kesulitan Qixing kepadanya agar dia bisa mengerti. Yuehe secara alami tidak akan langsung setuju. Dia hanya berpura-pura sopan. Sebelum pergi, Qixing dan para pemimpin lainnya meninggalkan hadiah kecil. Meskipun itu adalah hadiah kecil, itu sebenarnya murah hati. Itu adalah 3 set materi kelas 5. Dengan materi senilai jutaan pil Open Heaven, ketulusan Qixing terlihat jelas. Jika di masa lalu, kekayaan seperti itu mungkin dianggap baik untuk Yang Kai, tetapi setelah perjalanan ke Gunung Magnetik Utama, Yang Kai telah menghasilkan banyak uang. Dia telah memperoleh lebih dari 70 batu ilahi magnetik utama kelas 5 dan lebih dari 20 batu ilahi magnetik utama kelas 6. 3 set materi kelas 5 ini mungkin tidak bisa masuk ke matanya. Setelah pertempuran yang mengejutkan, kekacauan di Star City tidak mereda untuk waktu yang lama. Selama beberapa hari, semua orang membicarakan adegan pertempuran sebelumnya dan penampilan Yang Kai yang luar biasa. Banyak orang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Yang Kai, untuk membunuh mereka semua, langsung bergegas ke markas SWOT Pavilion bersama Lu Xue. Ketika dia kembali dari SWOT Pavilion, tidak ada yang tahu bagaimana menghadapi Qixing. Murid Qixing yang tak terhitung jumlahnya panik, takut mereka akan terlibat. Setelah beberapa hari, populasi Qixing telah menyusut secara signifikan. Qixing awalnya menduduki benteng ini dan berkembang pesat, tetapi siapa yang tahu bahwa hampir 20 hingga 30% dari populasi mereka tiba-tiba menghilang. Mereka semua diam-diam meninggalkan tempat ini. Chen Tianfei dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka harus mengaktifkan Guardian Array. Siapapun yang ingin pergi harus memverifikasi identitas mereka sebelum diizinkan pergi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menahan gejolak. Dengan Star City dalam kekacauan, Yang Kai bergegas maju bersama Lu Xue. Di bawah bimbingan Lu Xue, mereka terbang selama lebih dari sehari sebelum mereka melihat barisan pegunungan di kejauhan. Pegunungan itu megah dan kuno. Aura kuno mengalir keluar darinya, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan kembali ke zaman kuno. Seluruh kota bintang ditelan ke dalam alam kosmologi besar dan terbelah menjadi banyak bagian. Ada pecahan di sana. Pavilion pedang telah ditempatkan di sana sejak saat itu, kata Lu Xue sambil terbatuk ringan. Setelah sehari, dia belum pulih banyak. Meskipun dia telah meminum banyak pil, itu hanya menunda lukanya. Butuh setidaknya 1,5 tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Mengerti, kata Yang Kai dan melemparkannya ke samping sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke arah itu. Lu Xue tidak menyangka Yang Kai akan meninggalkannya seperti ini. Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi dan jatuh ke tanah. Dalam kepanikan, dia buru-buru mendesak kekuatannya untuk menstabilkan dirinya. Organ-organ dalamnya sangat kesakitan saat dia terhuyung-huyung ke tanah. Melihat sosok yang pergi di kejauhan, ketakutan muncul di hatinya. Dia benar-benar menyelamatkanku. Lu Xue masih tidak percaya. Meskipun Yang Kai telah mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan nyawanya jika dia membawanya ke altar besar SWOT Pavilion, bagaimana Lu Xue bisa menganggapnya serius? Dia hanya berpikir dia berbohong padanya. Tetapi meskipun dia berpikir begitu pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Rasa terbakar oleh Golden Crow True Fire dan perlahan menunggu kematian terlalu mengerikan. Sekarang sepertinya Yang Kai tidak berbohong padanya, tetapi menepati janjinya. Namun, setelah dibakar oleh Golden Crow True Fire, tubuhnya berantakan dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan 10% dari kekuatannya yang biasa. Sekarang Yang Kai telah meninggalkannya di sini, bagaimana dia bisa bertahan? Dia akan mati jika dia bertemu dengan binatang buas. Memaksa dirinya untuk tetap terjaga, Lu Xue terhuyung ke depan. Di pasar bintang SWOT Pavilion, Yang Kai jatuh dari langit dan membuat lubang di tanah ketika dia mendarat. Dia datang ke sini secara agresif untuk menghilangkan sumber masalah. Karena permusuhan antara dia dan SWOT Pavilion telah terbentuk, tidak perlu bersikap sopan. Berpikir bahwa itu akan menjadi pertempuran yang sulit lainnya, Yang Kai telah mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan kondisinya dengan kemampuan terbaiknya hari ini, tetapi bahkan sebelum dia tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah.
Dalam Divine Sense-nya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di pasar bintang yang begitu besar, tidak ada satu orang pun yang hidup. Tidak hanya itu, udara juga dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Aura ini sangat akrab, seperti adegan setelah pertempuran di luar pasar bintang merah. Memutar kepalanya pada saat ini, Yang Kai tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Bangunan-bangunan di SWOT Pavilion Star Market semuanya runtuh dan tanah berlumuran darah dan anggota badan yang patah. Terlebih lagi, luka pada anggota tubuh yang patah ini cukup aneh. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraih salah satu anggota badan yang patah, menundukkan kepalanya untuk memeriksanya, alisnya berkerut. Pada saat ini, seluruh pasar bintang kosong. Burung-burung terbang melintasi langit dan bumi mengerang. Berjalan dengan tangan di belakang, Yang Kai segera melihat sejumlah mayat yang rusak. Yang aneh adalah bahwa setelah orang-orang ini meninggal, cincin luar angkasa mereka tidak dikumpulkan dan malah dibiarkan begitu saja. Dengan santai mengambil cincin luar angkasa, Yang Kai menemukan bahwa benda-benda di dalamnya belum tersentuh sama sekali. Ekspresi Yang Kai secara bertahap menjadi bermartabat. Sepanjang jalan, Yang Kai mengumpulkan Space Rings. Untungnya, dia memiliki dunia kecil yang misterius, jika tidak, dia tidak akan bisa menyimpan semuanya. Skala pasar bintang ini bahkan lebih besar dari pasar bintang merah. Sebelum ini, setidaknya ada puluhan ribu orang yang tinggal di sini. Yang Kai menyesal tidak membawa Guo Xian dan yang lainnya bersamanya. Dengan begitu banyak cincin luar angkasa, Yang Kai tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Setelah berjalan di sekitar pasar bintang selama sehari, Yang Kai telah mengumpulkan ribuan cincin luar angkasa, tetapi ini hanya 20 hingga 30%. Sebelum dia menyadarinya, Yang Kai telah tiba di depan aula besar. Aula ini terletak di tengah seluruh pasar bintang dan seharusnya menjadi tempat berkumpulnya para eselon atas SWOT Pavilion, mirip dengan aula Dewan Bintang Merah. Pintunya rusak, jadi Yang Kai langsung masuk. Aula itu juga berlumuran darah, dengan mayat berserakan di mana-mana. Sesosok berdiri di sana dengan ekspresi suram. Siapa lagi selain Lu Sui? Sebelumnya, Yang Kai telah meninggalkannya di hutan belantara, tetapi dia memaksa dirinya untuk berjalan sampai ke pasar bintang. Ketika dia melihat mayat-mayat berserakan di seluruh pasar bintang dan sungai darah, dia mengira itu adalah perbuatan Yang Kai, tetapi sekarang sepertinya ini bukan perbuatan Yang Kai. Ini jelas terjadi sebelum mereka tiba. Mendengar langkah kaki, Lu Sui melihat ke belakang, matanya kosong, apa yang terjadi di sini? Gelombang binatang buas. Yang Kai datang ke sisinya dan berdiri diam, menatap mayat seorang pria paruh baya di depannya. Meskipun pria paruh baya ini sudah mati, temperamennya luar biasa. Dia pasti seorang guru ketika dia masih hidup. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, jadi tidak diketahui bagaimana dia meninggal. Melalui pengamatannya sebelumnya, Yang Kai hampir yakin bahwa SWOT Pavilion telah menghadapi gelombang binatang buas yang sangat menakutkan. Banyak anggota badan dan daging yang patah memiliki bekas gigitan binatang buas. Binatang buas. Binatang buas. Binatang buas. Binatang buas. Binatang buas. Binatang buas.